Nah, yang ke-8 ini menarik nih Pak. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini ada kelompok purnawirawan TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang membuat forum. Nah, berkumpullah nih, kalau nggak salah ada lumayan banyak juga. Ada Jenderal Bintang 4, kemudian di bawahnya, lalu ada sekian puluh kolonel. Kumpulan forum purnawirawan TNI ini dalam rapatnya, mereka membuat 8 butir hasil rapat, kira-kira gitu. Mau saya bacakan nggak? Boleh Pak, bacakan Pak, biar jelas. Karena supaya kita juga, kalau nggak ntar lupa. Ya, ini saya bacakan ya. Apa itunya, isinya? Jadi 8 tuntutan nih Pak. Ternyata rapatannya itu berupa tuntutan. Kepada? Nggak tahu kepada siapa. Nggak jelas. Iya, tapi tuntutan aja. Orang kalau menuntut harus tahu kepada siapa tuntutannya. Apa yang dituntut ada. Tapi kepada siapa? Belum. Oke, kita ikuti dulu lah. Cuma Presiden memang sudah memberikan jawaban melalui Pak Wiranto. Bukan Presiden secara langsung, karena Presiden menghormati para forum purnawirawan TNI itu. Kelompok ini menghendaki Undang-Undang Dasar 45 kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Asli itu tahun dulu Pak, yang awal 1945 pertama sekali 1945 itu. Ini implikasinya banyak Pak. Biasa. Ya kan? Ya. Nah, yang kedua, nah mereka itu ternyata mendukung program kerja Kabinet Merah Putih pemerintahan Pak Prabowo Gibran, kecuali dalam hal melanjutkan pembangunan ibu kota negara IKN itu kayaknya nggak setuju mereka. Yang ketiga, menghentikan proyek nasional, proyek strategis nasional PIK 2 dan proyek strategis nasional Rempang di Sumatera itu loh, yang sempat ramai itu loh Pak. Mana itu, Riau Pak ya? Batam ya, di Batam, Riau, Kepulauan Riau itu ya, Batam ya. Keempat, menghentikan tenaga kerja asing Cina. Nah, spesialis ada kata Cinanya. Khusus ya. Dan mengembalikan tenaga kerja tersebut ke negara asalnya. Jadi kelihatannya kelompok ini kelompok anti Cina lah kira-kira. Kalau tuntutannya kan menghentikan tenaga kerja asing Cina, gitu kan? Maksudnya anti terhadap tenaga kerja asing Cina. Gitu. Kemudian pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan. Itu masuk di akal ya, karena banyak persoalan di pertambangan kita ini. Ya. Kemudian melakukan reshuffle kepada para menteri yang diduga korup. Menurut saya kalau masih diduga korup belum bisa direshuffle Pak. Kecuali yang bersangkutan sudah terbukti korup, baru dihukum dan diberhentikan dari kabinet. Dan mengambil tindakan tegas pada para pejabat dan aparatur negara yang masih terkait dengan mantan Presiden Jokowi. Ini agak-agak lain. Agak-agak lain ya. Tendensius ya. Lalu mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipnas di bawah Mendagri. Itu lama Pak, sejarah lama itu. Panjang itu. Kalau nggak salah waktu polisi masih jawatan kepolisian, masih berupa jawatan. Mungkin loh ya. Seingat saya Pak ya. Itu dia zaman kuda gigit besi itu. Baru pertama kali Indonesia merdeka. Nah, yang ke-8 ini menarik nih Pak. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini yang menarik yang kita bicara ini, upaya pemakzulan kepada Bapak Wakil Presiden ini. Menurut saya loh Pak. Butir 8 aja Bapak yang perlu di ini. Butir 8 Pak. Loh, sebetulnya kita juga tidak anti pemakzulan loh Pak. Saya pribadi ya. Jadi pemakzulan terhadap Wakil Presiden itu kan mesti ada alasannya Pak. Boleh dimajulkan. Misalnya ya, yang bersangkutan melakukan pengkhianatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Yang kedua, ini bisa presiden, bisa wakil presiden loh Pak, yang dimajulkan ini ya. Yang kedua, melakukan tindak pidana korupsi. Oke. Ya kan? Yang ketiga, melakukan pelanggaran tindak pidana berat. Nah, yang selebihnya berhalangan tetap. Pertanyaan pertama bagi saya Pak, untuk mereka ini bapak-bapak yang sudah uzur ini, Ya. sebenarnya kita jodoh. Emang udah pensiunan sama kayak kita lah ya usianya. Sama tuanya Sama tuanya kita ya. Kira-kira mereka mewakili siapa ini? Dia merasa mewakili purnawirawan lah. Berdasarkan berita di sosial media, ketiga matra ini, yaitu Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Darat, Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara, Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Laut, itu menolak. Jadi, Forum Purnawirawan TNI yang membuat 8 tuntutan ini memang tidak termasuk dalam Perhimpunan Purnawirawan ketiga matra tadi itu. Yang tadi ketiga matra tadi sebutannya perhimpunan atau forum, Pak? Perhimpunan. Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Darat. Itu yang resmi. Resmi. Ya mereka ini forum. Ini namanya Forum Purnawirawan TNI, bukan Angkatan Darat, itu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ini berbahasan lah kalau orang itu menuntut agar dilakukan penggantian terhadap wapres itu, kira-kira persoalannya apa sih Pak? Kok tiba-tiba ada, lo dia udah terpilih Prabowo dan Gibran itu, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu terpilih 58% dari pemilih. Itu dia. 98 juta kalau nggak salah. Itu dia, Pak. Gimana? Ya, jadi saya sebenarnya prihatin nih melihat cara berpikir orang-orang tua ini. Iya, iya. Kalau kita ambil perumpamaan, Pak, ini ada pernikahan. Iya. Sudah sah secara agama, sudah sah secara adat. Iya. Terus ujuk-ujuk datang orang, itu kita batalkan pernikahannya. Padahal dia orang luar. Nah, itu dia. Nggak tahu. Keluarganya marah. Loh, Ente siapa? Ente siapa? Ente mewakili siapa? Kira-kira gitu, Pak. Iya. Ini udah resmi nih, wapres dipilih oleh rakyat, ya kan? Dengan suara yang cukupan 50% kan. Ujuk-ujuk ada orang-orang tua ngaku-ngaku forum apa begitu kan, mau membatalkan itu. Iya. Jadi ini kayaknya atas dasar kekecewaan. Itu dia. Atas dasar kemarahan, ketidakterimaan. Atau kita salurkan aja kemarahan mereka ini. Kemana salurkan? Gak enak saya ngomong. Iya, gak enak. Jangan ngomong, Pak. Ya kan? Itu dia, oke. Padahal, Pak, kita kan tadi kita sampaikan juga, kita tidak anti dengan pemazulan atau pelengseran. Bila memang ada pelanggaran hukum. Yang tadi kita sebut pengkhianatan, korupsi, atau melakukan tindak pidana berat, atau berhalangan tetap. Nah, sedangkan mekanismenya, Pak, yang saya baca di sosial media juga, mekanisme bila akan dilakukan pelengseran atau pemakzulan atau impeachment kepada presiden dan atau wakil presiden, itu ada beberapa tahap. Misalnya, Pak ya, misalnya sekelompok orang menemukan dugaan tindak pidana misalnya. Kemudian tindak pidana itu mesti kan dilaporkan kepada hukum penegak hukum. Tapi karena yang bersangkutan masih menjadi presiden atau wakil presiden, terus saya ada keraguan-raguan kan Pak ya. Penegak hukumnya ada keraguan takut juga lah Pak ya. Penegak hukum gitu. Yang bersangkutan lapor ke DPR. Itu DPR melaporkan ada pengkhianatan atau pidana korupsi atau pidana berat lainnya. Kalau berhalangan tetap kali udah lebih otomatis tuh Pak, karena semua melihat kan. Kemudian DPR meminta dong penegak hukum, ya Pak ya, bla 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 begitulah ya. Nah kalau kira-kira sudah terbukti bahwa presiden atau wakil presiden itu memang terbukti melakukan pengkhianatan atau melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana berat lainnya, DPR itu mesti minta ke MK dulu Pak. Minta ke MK bahwa pelanggaran hukum itu memang betul atau enggak gitu. Begitu. Meminta pendapat MK gitu Pak. Nah, karena pasti ada disertai bukti-bukti kan pengajuan ke MK itu, Mahkamah Konstitusi itu, MK rapat lah kira-kira. MK rapat, bla 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 rapat. Oh bener loh, memang ada tindak pidananya gitu.
yang memang bisa untuk memakzulkan presiden dan atau wakil presiden itu. Nah, MK membuat keputusan. Atas dasar keputusan MK itu, DPR mengajukan usulan ke MPR. Gitu ya. Iya, ini keputusan MK begini. Yang bersangkutan memang terbukti melakukan tindak pidana. Kemudian DPR mengajukan kepada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari anggota DPR plus DPD, Dewan Perwakilan Daerah, gitu kan, dua itu Pak ya. Nah, lalu MPR atas dasar bukti-bukti yang dimiliki melakukan sidang. Sidangnya saya baca di sosial media itu namanya sidang paripurna MPR. Kalau paripurna itu kira-kira gimana Pak? Lengkap Pak. Lengkap ya. Lebih 50% per satu kali ya. Jadi udah korum gitu ya. Lalu MPR membuat keputusan untuk melakukan pemakzulan. Sebetulnya udah Indonesia ini pernah 2 kali melakukan pemakzulan. Siapa Pak yang Gus Dur? Soekarno dan Gus Dur. Soekarno itu dimakzulkan 1967. Gus Dur juga dimakzulkan pada waktu Gus Dur masih setengah jalan sebagai presiden itu oleh MPR. Itu bisa-bisa aja Pak, sejauh memang ada buktinya. Walaupun, nah ini kan mencari bukti, misalnya aja ya, wakil presiden yang sekarang ini, Mas Gibran itu, kalau ingin dikatakanlah dimakzulkan, itu kan mestinya yang mau memakzulkan harus memiliki alat bukti. Kecuali yang bersangkutan terkendala oleh penyakit tetap ya, koma, kena stroke, koma ya, buat sebulan 2 bulan ditunggu-tunggu sembuh-sembuh. Wah ini berat kalau begini nggak ada wakil presiden kan, nah, diganti orang misalnya seperti itu. Pelanggarannya apa Pak di situ? Kalau menurut para forum purnawirawan TNI itu, bahwa usulan pergantian wakil presiden itu pada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu menurut media yang saya baca. Seandainya itu dilanggar, apa konsekuensinya? Bukan begitu, masalahnya kan itu kan nggak ada pelanggarannya. Buktinya apa? Buktinya terjadi pemilihan umum. Itu dia, maksud saya, katakan ada. Konsekuensinya apa? Ya, yang bersangkutan kira-kira nggak bisa mencalonkan dari presiden. Terus gitu. Siapa yang berwenang menilai itu melanggar? Ya, karena Mahkamah Konstitusi itu kalau nggak salah ya, itu keputusan final and binding. Itu dia. Fina dan mengikat. Ya bisa dia apain lagi? Nggak bisa lagi kan? Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan A ya udah sah. Itu dia. Kenapa ujuk-ujuk mereka bilang itu melanggar apa? Melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu dia. By the way nih Pak ya, kita sebagai rakyat biasa ya, loh ternyata Mas Gibran tuh bisa mencalonkan diri. Itu dia. Dan diterima loh Pak. Iya. Diterima oleh KPU dan sebagainya. Artinya dianggap perihal masalah Mahkamah Konstitusi itu udah selesai dong. Selesai lah. Udah selesai Pak. Semua terima. Perubahan apa Pak? Ya. Ketetapan MK itu. Kalau nggak salah masalah usia Pak. Masalah usia. Kalau gitu balik lagi ke tahun 2003. Pada saat itu PDIP mau Megawati kalau salah Pak ya. Pencalonan Megawati menjadi presiden. Nah, secara konstitusi dia tidak bisa masuk karena pendidikannya hanya sampai SMA. Nah, secara konstitusi sampai sarjana dulu Pak. Ya, kemudian kong kali kong lah itu udah jelas dan muncullah ada perubahan ketetapan MK mengenai batas pendidikan itu. Bukan ketetapan MK Pak, muncullah perubahan ketetapan konstitusi. Karena MK itu mengadili Undang-Undang Dasar Pak, konstitusi. Gitu, ya. Jadi konstitusinya dihapus persyaratan sarjana itu, kemudian cukup SMA gitulah kira-kira. MK memutuskan begitu. Sehingga Ibu Megawati bisa menjadi calon presiden di era 2003 ya. Terbit Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003. Ya, 2003 itu. Yang menyatakan pendidikan minimal bagi presiden dan wakil presiden adalah SMA. Nah, iya.
Ya kalau kita persoalkan kan jadi bulat gak karuan ya. Tapi yang jelas keputusan Ya mahkamah. artinya gini Pak, pada saat itu ada perubahan ketetapan seperti itu tidak dimasalahkan. Oh ya iya. kan? Tidak dimasalahkan Iya. oleh siapapun lah. Ya, oleh masyarakat Iya, Indonesia, iya, ya, oleh iya. politisi Indonesia Iya. juga tidak, pengamat juga Iya. tidak masalahkan. Tapi kenapa pada masalah ini yang secara anut juga tidak Iya. melanggar konstitusi, Iya. ya, itu diributkan. Nah, yang lebih menarik ada isu, ini isu liar namanya. Isu yang tiba-tiba menurut saya sih agak mengagetkan karena ada kekhawatiran kalau Mas Gibran itu dibiarkan terus-menerus, 2029 jangan-jangan Pak Prabowo kan berpasangan dengan Mas Gibran lagi dan akan memenangkan pemilihan lagi gitu loh. Sehingga mereka was-was nih Pak, ini jangan kalau kalau nggak di-impeach sekarang, misalnya bagaimana ceritanya terhadap wakil presiden kita itu, bisa-bisa 2029 menjadi lawan berat untuk dikalahkan oleh pihak lain. Ya, menurut proyeksi mereka, wah susah terkalahkan. Nah, susah terkalahkan gitu, susah terkalahkan. Memang Pak Prabowo ini menurut saya memang ada populisnya juga Pak, politik populisnya. Misalnya rumah gratis, makan bergizi gratis, apalagi pengobatan ulang tahun. Ulang tahun kemudian boleh cek kesehatan dan sebagainya. Kan itu kan gratis semua Pak. Nah itu mungkin dianggap masyarakat nih politik populis gini bisa membuat yang bersangkutan bisa terpilih lagi nanti. Kira-kira kekhawatiran begitu. Kalau Pak Faisal gimana, setuju nggak dengan itu? Ya, saya melihat muatannya tadi Pak. Ya, gitu kan. Saya melihat apakah mereka berwenang mengajukan itu hanya cuma berapa orang. Terus mereka mewakili siapa. Menurut saya, kalau saya jadi Pak Prabowo, saya nggak tanggapi itu Pak. Nggak tanggapi ya? Makanya biarkan Pak Wiranto yang menanggapi. Pak Wiranto aja mana. Kalau terlalu tinggi juga Pak Wiranto. Terlalu tinggi ya? Kasih aja siapa? Juru bicara presiden. Ya? Sebetulnya tuntutan tersebut Pak ya, suara itu mesti disalurkan dalam koridor konstitusi, ada secara konstitusional. Bukan dengan mengusulkan pencopotan jabatan yang diperoleh lewat pemilu. Yang bersangkutan dipilih lewat pemilu Pak. Gitu. Melainkan dengan memperbaiki sistem ke depan, memperkuat seleksi hakim Mahkamah Konstitusi, misalnya kalau dilakukan. Bila Mahkamah Konstitusi diragukan, ya dievaluasi, diperberat untuk menjadikan seorang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Misalnya dengan melalui penegakan kode etik di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Dan membatasi konflik kepentingan di lembaga-lembaga kunci negara. Artinya memang harus ada perbaikan manajemen kenegaraan itu loh, termasuk manajemen internal Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi menurut saya kan hakim-hakim konstitusi yang dipilih tetapkan itu sudah mulai proses rekrutmen yang jelimet juga ya nggak Pak? Betul. Iya gitu, nggak bisa lah itu. Ya namanya manusia Pak, pasti memiliki pandangan sendiri, baik terhadap Mahkamah Konstitusi, terhadap Undang-Undang Dasar 45 bahkan terhadap dasar negara, lambang negara itu masing-masing punya persepsi masing-masing. Tapi Mas Gibran sebagai wakil presiden sudah terpilih secara demokratis dalam konteks pemilu, sudah diselenggarakan, sukses pemilunya, terpilih 58% dan disahkan oleh KPU. Selesai Pak ya. Jadi presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 kalau nggak salah kemarin itu Pak ya, itu adalah pemilu yang diikuti oleh jumlah pemilih terbanyak. Itu dia. Maksudnya rakyat itu eager banget gitu memilih orang itu. Berduyun datang ke TPS. Betul. Dipilih secara konstitusional. Dipilih secara demokratis. Ya kita mesti harus menerima dong Pak. Orang dipilih secara melalui pemilu yang demokratis, yang konstitusional, dan disahkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, ya kita sebagai warga negara harus menerima hasil pemilu itu. Ngomong-ngomong, TNI ikut memilih nggak? TNI pensiunan memilih. Kalau dia masih dinas? Kayaknya enggak. TNI kayaknya enggak. Polri juga kayaknya enggak Pak ya. Enggak ya? TNI, Jadi Polri purnawirawan ini orang-orang ini ikut milih dong? Milih dong. Oh karena memilih dia merasa milih dan kalah. Dan kalah kan itu. Kamu kemudian kan gitu. Jadi Pak,
para purnawirawan itu kan udah purnawirawan, kemudian menjadi anggota tim pemenangan. Kemarin kan ada 3 calon presiden nih, satu Pak Prabowo dan Mas Gibran, 2 Anies Baswedan dan orang PKB itu loh, Caimin, lalu Ganjar dan Pak Mahfud. Kan ada 3 nih Pak. Nah, para purnawirawan ini juga mungkin sebagian ada yang cawe-cawe ikut sebagai anggota pemenangan salah satu dari 3 itu. Kalah jadi sakit hatinya itu masih di sini. Nggak sembuh-sembuh, nggak move on gitu. Sehingga sampai melakukan 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Prihatin saya Pak. Prihatin ya? Nah, sayang bintang 4-nya. Iya betul. Dulu.